Kalau kita menggunakan istilah yang umum ya, turunan Sayyidina Husain itu disebut Sayyid. Turunan Sayyidina Hasan disebut Syarif. Ya. Terus panggilannya Habib. Tetapi belakangan yang dianggap Habib ini adalah saudara-saudara kita Alawiyin yang datang ke Indonesia setidaknya akhir abad 18 atau awal abad 19 dari Hadramaut. Lebih dominan kepada beliau-beliau kelompok Alawiyin yang kemudian nanti dirapikan dalam sebuah bentuk organisasi yang nanti 1928 terangkum dalam sebuah organisasi yaitu Rabithah Alawiyah. Maka Habib di sini yang mana yang dimaksud ini? Kalau sebab apa? Ketika berbicara keturunan Sayyidina Hasan Syarif, tentu Sayyidina Hasan banyak turunannya. Apa Sayyidina Husain juga sama. Tetapi nanti kalau dipersempit kepada Alawiyin, yakni adalah beliau-beliau setidaknya ya, saya garis bawahi setidaknya yang tergabung dalam atau yang diakui oleh Rabithah Alawiyah. Kedatangan mereka ke sini ini banyak teori. Artinya bicara dari masa sebelum banyak teori. Apalagi dikaitkan dengan sebaran Islam ke Nusantara. Setidaknya ada 5 teori. Ada teori versi Hasan Jaya Diningrat, kemudian ada nanti teori Belanda, kemudian ada teori yang dibuat oleh sejarawan Turki. Setidaknya ada 5 yang mengerucut kepada satu titik yang lebih banyak yang secara umum itu lebih masuk akal. Kapan Islam masuk ke Nusantara? Islam masuk ya, bukan menyebarkan Islam, itu sama di abad Nabi, yaitu abad ke-7 Masehi. Pada masa khalifah siapa? Ini juga banyak pendapat. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, kemudian ada yang mengatakan Sayyidina Muawiyah. Ada juga di masa setelah itu, tapi setidaknya dalam konteks abad masih di abad ke-7 Masehi. Ketika berbicara sejarah, umumnya dianggap sebagai bukti primer adalah naskah yang ditulis di masanya. Setidaknya ke sana. Perkara benar atau tidak sama-sama tidak hidup di masa itu. Karena kadang-kadang sebuah karya, sebuah manuskrip juga ditulis atas kepentingan penguasaan. Tapi setidaknya kalau kita fokus kepada Hadramaut, saya bawa buku ini terjemahan dari bahasa Prancis ya. Ini Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara, ini juga pernah saya bahas pada edisi awal-awal pada Suka. Memang buku ini hasil penelitian dari seorang sarjana Belanda, Aloysius van den Berg. Sebelum meneliti buku ini, Aloysius van den Berg berhasil menerjemahkan kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ya, kalau tidak salah itu matan dari Tuhfatul Muhtaj. Jadi dulu abad 19 itu kita di pondok-pondok itu ngajinya fikihnya belum Safinah. Itu ya. Minhajut Thalibin. Artinya dulu kelas tinggi. Isinya fikih, tentang fikih. Fikih dan saya pernah pinjam, jujur saya nggak punya, punya teman saya coba baca, ribet. Ribet apa? Ya bahasanya sama lah kan, kayak setiap bahasa memiliki perkembangan ya. Artinya itu sudah kelas tinggi kalau sekarang. Kemudian Belanda ini bingung melihat banyaknya orang Arab di Nusantara, terutama melalui Singapura. Singapura sendiri pada saat itu kan di bawah kepemimpinan apa? Intinya apa? Setelah dilakukan penelitian itu, ternyata kedatangan mereka ke sini untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Penghidupan yang lebih baik. Tapi satu hal para pemirsa, mungkin ini ya saya baca saja. Pada umumnya orang mengira bahwa sejak berabad-abad orang Arab mengunjungi Nusantara lebih sebagai dai daripada sebagai pedagang. Apapun yang mendorong perpindahan bangsa Arab di abad-abad yang silam tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini, dari 1885 ya, tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama. Tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang mengetahui ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua datang dengan tujuan lain. Kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama.